warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Berjumpa kembali dengan Bunita. Kali ini kita akan belajar tematik, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Kita simak bersama-sama ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Memahami arti kata baru dengan tepat. Mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Dan mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Anak-anak yang Bunita banggakan, masih ingatkah kalian apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Selain itu, kita juga belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Mari kita baca teks berikut bersama-sama. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks bacaan yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan apa saja benda-benda yang terbuat dari kertas? Yuk, siapa yang dapat menyebutkan? Buku, kardus, koran, tisu, kertas origami, dan masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, ternyata sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas?
Siapa yang bisa menjawab? Kita bisa menghemat kertas, misalnya dengan cara kalau tahun ajaran baru tiba, kita masih mempunyai buku yang lama yang halamannya belum terpakai, bisa kita gunakan ya. Kemudian apa lagi? Misalnya, kita juga bisa memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Apalagi, contoh yang lain. Masih banyak ya? Bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Yuk kita hemat kertas mulai dari sekarang. Anak-anak, masih semangat ya? Pasti dong. Terus semangat. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tadi kalian sudah membaca bacaan kertas di sekitar kita. Kalian juga sudah mencoba menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, anak-anak yang Bunita banggakan, dalam bacaan kertas di sekitar kita, tentu kalian menemukan kosakata baru ya. Kosakata baru apa itu? Kita baca dulu penjelasan berikut. Mencari arti dan membuat kalimat dari kosakata baru. Kosakata merupakan perbendaharaan kata yang dapat digunakan sesuai dengan maknanya. Kosakata dalam bacaan biasanya menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Kata baku dapat dicari artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id. Kosakata baru penting untuk menambah kemampuan berbahasa kita. Kosakata dapat disusun menjadi sebuah kalimat. Penulisan kalimat menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda baca yang tepat untuk mengakhirinya. Anak-anak, berikut beberapa contoh kosakata yang dapat kita temukan dalam teks bacaan kertas di sekitar kita. Yang pertama adalah kata pulp. Pulp artinya bubur kertas. Contoh kalimatnya, pulp diberi pewarna dan disaring. Ingat ya, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca yang tepat. Karena kalimat tersebut adalah kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda baca titik. Kata yang kedua adalah pipih. Pipih artinya tipis rata. Contoh kalimatnya, serat selulosa digiling hingga pipih. Kata yang ketiga adalah menyerap. Menyerap berasal dari kata dasar serap. Menyerap artinya menghisap atau tentang suatu benda terhadap barang cair. Contoh kalimatnya, kertas dapat menyerap tinta pulpen. Itu ya anak-anak, contoh kata yang dapat kita temukan dalam teks bacaan kertas di sekitar kita. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Kali ini tentang
benda-benda yang terbuat dari plastik. Kita baca dulu yuk teks berikut bersama-sama. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, kayu, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Anak-anak, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Dalam tabel tersebut, ada beberapa benda yang tercantum disertai dengan waktu yang dibutuhkan untuk dapat terurai secara alami. Kertas membutuhkan waktu 2 sampai dengan 5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai dengan 40 tahun. Plastik jenis bungkus deterjen 50 sampai dengan 80 tahun. Plastik 50 sampai dengan 100 tahun. Kaleng soft drink aluminium 80 sampai dengan 100 tahun. Aluminium 80 sampai dengan 100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik tas kresek 10 sampai dengan 20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, anak-anak, dari tabel tersebut dapat kita ketahui ya, ternyata plastik memerlukan waktu sekitar 50 sampai dengan 100 tahun untuk dapat terurai secara alami. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik.
biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Anak-anak, kalian telah membaca bacaan plastik, solusi, dan masalah. Kalian harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik ya. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan apa saja benda-benda yang terbuat dari plastik? Tentu bisa ya. Apa? Ayo. Ember, gayung, payung, apalagi? Sendok sayur, kantong kemasan, botol air minum, dan sedotan. Namun, masih banyak lagi ya benda-benda yang terbuat dari plastik. Itu tadi hanya beberapa contoh saja. Anak-anak, selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut contohnya gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, cermin, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kaca juga bersifat tembus pandang. Kaca juga mudah pecah. Benda juga ada yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut contohnya panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selain itu, ada juga benda yang terbuat dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet, contohnya ban, sandal karet, bola, balon, dan sarung tangan karet. Benda yang terbuat dari karet bersifat elastis dan lentur. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.